Ini kita akan membahas terkait dengan sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Namun ini karena masih dalam situasi Lebaran dan masih dalam suasana Lebaran, saya turut mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, semoga di pertemuan pertama kita kali ini setelah Lebaran, semoga teman-teman sudah semangat kembali ya untuk mengikuti perkuliahan baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, oke, kita langsung saja membahas terkait dengan sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Nah, sumber daya manusia dalam kewirausahaan ini juga tidak kalah penting ya terkait dengan beberapa kebutuhan tenaga kerja kalau kita besok sebagai seorang pengusaha. Bukan hanya planning, kemudian action dan eksekusi yang diperlukan oleh seorang pengusaha, tetapi dalam pengembangan sebuah usaha kita juga memerlukan yang namanya sumber daya manusia, karena tentunya usaha yang akan kita jalankan nantinya juga tidak akan kita jalankan sendiri. Kita membutuhkan orang-orang, membutuhkan tenaga kerja yang untuk mensupport bisnis kita atau usaha kita. Nah, di dalam kebutuhan SDM seorang wirausaha pasti ada yang namanya planning SDM. Nah, di dalam planning SDM ini beberapa hal yang diperlukan atau dipertimbangkan seorang wirausahawan dalam menghitungkan jumlah sumber daya manusia. Nah, yang pertama tentunya kita akan menganalisis jabatan atau job analysis. Kita tidak hanya di dalam psikologi industri organisasi, tetapi kita juga sebagai seorang pengusaha, kita juga perlu melakukan job analysis baik itu secara detail maupun secara sederhana. Dengan melaksanakan job analysis atau analisis jabatan akan menghasilkan sebuah job deskripsi dan job spesifikasi, karena tentunya kita akan menganalisis kebutuhan kita terkait dengan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja. Kemudian nanti kita membutuhkan job spesifikasinya seperti apa, apakah kita membutuhkan lulusan sarjana dari sarjana maupun kita membutuhkan dari lulusan hanya SMA, SMP dan lain sebagainya. Nah, kemudian di mana kedua hal tersebut akan menguraikan lebih rinci terkait bagaimana pekerjaan itu harus dikerjakan dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, setelah kita melakukan analisis jabatan secara sederhana, kemudian kita juga perlu menganalisis beban kerja. Nah, ini untuk menjamin sejauh mana suatu pekerjaan harus ditangani oleh sejumlah pekerja. Analisis beban kerja ini menetapkan jumlah sumber daya yang diperlukan. Semisal kita buka usaha, awal kita buka usaha kecil-kecilan sebuah laundry, tapi lambat laun laundry itu kemudian berkembang dan akhirnya konsumennya juga membludak atau banyak. Nah, maka kita juga harus menganalisis beban kerja terkait dengan target yang harus diselesaikan dari konsumen. Kemudian kita juga menganalisis kira-kira kalau kita ingin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini dalam waktu sehari 2 hari, maka kita harus membutuhkan berapa pekerja dengan estimasi beban kerja yang ada atau orderan yang masuk. Maka ketika kita membuka usaha, kemudian kita berkembang, maka hal ini juga kita menjadi pertimbangan. Kita mau merekrut berapa orang sih? Kita mau merekrut atau kita mau melibatkan tenaga kerja berapa orang terkait dengan beban kerja yang ada. Jangan sampai kita hanya sekedar merekrut biar keren-kerenan, kita memperkerjakan 10 orang, tetapi tidak ada pekerjaan karena orderannya yang masuk masih dikit. Nah, itu juga akan menjadi beban kita juga, akhirnya akan menjadi beban pengeluaran, terutama di pengeluaran gaji karyawan. Nah, kemudian operasional. Nah, setelah pengusaha melakukan kedua hal di atas, maka pertimbangan selanjutnya adalah bersifat operasional. Tentu bagaimana pengusaha mengoptimalkan planning sumber daya manusia tersebut. Maka selanjutnya pengusaha perlu melakukan terkait dengan bagaimana dia menarik seorang pelamar, kemudian membuat proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi atau pengenalan. Maka ketika kita kemarin belajar di industri organisasi, psikologi industri organisasi, kita sebagai HRD, nah ini juga tidak kalah penting ketika kita sebagai seorang owner atau sebagai seorang pengusaha. Kita mungkin belum bisa merekrut seorang HRD yang handal, tapi kita juga bisa belajar, karena kita suka dibekali ilmu, kita juga belajar, maka kita sebagai owner kita juga bisa mengaplikasikan planning SDM ini untuk mencari atau merekrut tenaga kerja yang kita butuhkan.
Nah, kemudian mengembangkan metode dan merekrut SDM yang potensial. Nah, memenuhi kebutuhan SDM dari internal juga efektif karena kinerja mereka telah diobservasi dan dievaluasi terkait misalnya begini, ketika kita sudah memiliki sebuah karyawan, kita memiliki seorang pekerja, maka kita dalam pekerjaan sehari-hari kita juga akan mengobservasi. Nah, bagaimana kita akan mengembangkan potensi dia agar dia bisa menjadi lebih baik. Nah, tentunya mengembangkan orang yang sudah ada di dalam, maka justru akan menjadi lebih efektif karena dia sudah sudah kita temui sehari-hari, sudah kita tahu pekerjanya seperti apa. Jadi seperti itu. Atau kalau misalnya kita bekerja secara usaha, secara berkelompok, nah maka mengembangkan merekrut SDM yang sangat potensial ini bisa kita awali dulu dari kita sendiri. Nah, karena kita sudah tahu satu dengan yang lainnya, kita dengan teman atau sahabat kita dalam melakukan usaha, kita bisa mengembangkan dari diri sendiri. Kemudian kita baru akan merekrut SDM yang kita butuhkan. Nah, kemudian manfaat dari mengembangkan metode atau merekrut SDM yang potensial ini terkait dengan upgrading. Upgrading itu memberikan pelatihan kepada SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Misalnya kita dalam usaha-usaha, terutama usaha-usaha industri yang akan merangkak naik ke usaha lebih berkembang lagi, levelnya lebih meningkat, yang tadinya hanya sekedar industri, kemudian dia akan memanfaatkan beberapa teknologi. Tentunya upgrading ini sangat diperlukan. Karena untuk apa? Ya, tadinya tidak pernah memakai mesin otomatis misalnya, kemudian kita latih, kita beri keterampilan untuk menggunakan mesin otomatis. Kayak seperti misalnya di industri-industri bakpia misalnya, bakpia pengolahannya dengan tangan, awal mulanya dengan tangan, kemudian lambat laun karena seiring perkembangan dan permintaan pasar, maka di-upgrade lah menggunakan mesin cetak pembuat bakpia. Nah, orang-orang itu tentunya juga akan kita upgrade, akan kita latih terkait dengan penggunaan mesin-mesin keterampilan tersebut. Kemudian mutasi, nah memindahkan SDM dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk mengetahui potensi yang maksimal. Nah, ketika kita memiliki pekerja-pekerja, nah tentunya kita juga setidaknya kita harus mengobservasi atau melihat sejauh mana potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki oleh karyawan kita. Nah, terkadang kita menempatkan posisi yang mungkin bisa dibilang saat ini kurang tepat karena mungkin keterampilannya tidak tidak secara spesifik dia berada di situ, tetapi dia memiliki potensi keterampilan yang lain. Nah, maka bisalah kita menggunakan cara mutasi inilah untuk agar karyawan tersebut lebih terasah dan lebih terampil dalam bekerja. Kemudian promosi, nah ini juga tidak kalah penting ketika kita sebagai wirausaha, kita juga melihat sebuah promosi jabatan atau posisi karyawan dari pekerja-pekerja yang ada. Nah, tentunya kita juga melihat dari sisi performanya, tidak hanya sekedar kita menaikkan, kemudian karena dia sudah lama, karena dia sudah teman dekat dan sebagainya, tapi kita juga melihat performanya. Kalau performanya baik, ya kita beri tambahan kewenangan tertentu. Misalnya tadi sebagai seorang karyawan biasa, karena kita karyawannya tambah lama tambah banyak, kemudian dia dinaikkan sebagai supervisor. Kaitannya untuk apa? Ya sebenarnya itu untuk membantu kita dalam memberikan pengawasan terhadap pekerjaan. Nah, kemudian ada pelatihan dan pengembangan yang juga diperlukan di dalam mengelola SDM di dalam kewirausahaan. Nah, ada beberapa efektivitas usaha yang sebenarnya tidak hanya dimiliki atau kemampuannya tidak hanya dimiliki oleh pemiliknya saja. Terkait dengan ada beberapa kemampuan yang melekat pada karyawan, kemudian pengembangan potensi SDM dan motivasi karyawan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena terkadang kita juga sebagai owner tentunya kemampuan yang dimiliki oleh karyawan itu juga bervariasi dan beragam. Nah, kita juga bisa diberi masukan atau diberi saran dari karyawan-karyawan kita karena mungkin pengalaman-pengalamannya yang berbeda itu sebagai
evaluasi kita. Nah, kemudian pentingnya dari pelatihan dan pengembangan ini juga kita juga bisa memberikan motivasi karyawan. Tentunya karyawan yang diberi pelatihan dan pengembangan ini juga merasa akan diberi perhatian oleh si owner, oleh si wirausahawan. Nah, pengembangan SDM ini secara non-manajerial dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan on-the-job training atau benar-benar melakukan pekerjaan yang akan dilakukan atau akan dijabatnya. Kemudian kita bisa juga menyertakan dalam pelatihan magang misalnya, menggabungkan antara OJT dengan dan bekerja sama dengan pihak lain atau misalnya dengan universitas atau dengan perusahaan yang lebih besar. Kemudian ada lintas pelatihan, melibatkan SDM belajar banyak keterampilan agar mereka lebih fleksibel. Kemudian pelatihan, yaitu yang sering dilakukan saat ini juga, yaitu memanfaatkan teknologi untuk pelatihan secara online maupun dengan software komputer. Nah kemudian kita beranjak membahas terkait dengan kompensasi. Kita yang namanya kita sebagai owner tentu kita wajib memberikan kompensasi atau kita memberikan upah terhadap karyawan yang sudah kita kerjakan. Nah, kompensasi itu apa sih? Kompensasi itu adalah bentuk seluruh imbalan yang diterima pekerja atas hasil kerja mereka. Nah, ada beberapa efek positif dari kompensasi, yaitu mendapatkan SDM yang berkualitas. Ya, kenapa bisa mendapatkan SDM berkualitas? Ya karena tentunya SDM yang diberikan kompensasi juga dia akan memiliki motivasi atau akan memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik. Kemudian memacu SDM berprestasi. Nah, ini juga terkait dengan hal yang tadi. Kemudian memikat bagi calon pekerja untuk melamar di pekerjaannya. Nah, kalau kita tidak memberikan kompensasi, kita tidak memberikan imbalan apapun, ya mana ada yang mau bekerja di tempat kita. Kemudian mempermudah administrasi dalam aspek hukum. Nah, tentu seorang pekerja seorang wirausahawan memperkerjakan seorang pekerja itu pasti ada landasan hukumnya, dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah ya wajib kita memberikan upah. Bahkan yang kemarin yang ketika kita mau lebaran itu pasti yang sangat digembor-gemborkan atau yang sering dibahas adalah terkait masalah THR, karena bisa kalau kita tidak membayarkan THR atau tidak membayarkan gaji misalnya, kita juga akan berhubungan dengan hukum. Nah, yang terakhir adalah mampu bersaing dengan kompetitor, karena kompetitor juga akan memberikan gaji-gaji atau kompensasi yang cukup menarik. Nah, kompensasi ini ada yang berupa ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Nah, kompensasi yang ekstrinsik ini adalah berbentuk imbalan fisik yang diberikan sebagai bentuk atas pekerjaan yang telah dilakukan, misal uang, upah, honor, bonus, insentif. Nah, sedangkan intrinsik diberikan bersifat berbentuk imbalan yang diberikan secara benefit atau tunjangan pelengkap misalnya, atau misalnya seperti uang makan, transport, asuransi, kesehatan, dan tenaga kerja. Nah, kompensasi intrinsik ini juga bisa tidak hanya berbentuk fisik, tetapi dia juga bisa dirasakan langsung oleh para pekerja, misalnya jenjang karir, lingkungan kerja, pelatihan, dan pengembangan. Jadi, memang di dalam sebuah kompensasi selain intrinsik ini juga menjadi sebuah tidak kalah penting, karena ada faktor-faktor lain yang dimana karyawan itu tidak hanya membutuhkan semata-mata gaji, upah, atau materi, tapi jika dia juga membutuhkan seperti jenjang karir, kemudian kondisi lingkungan yang memadai, kemudian juga mungkin rekan kerja yang aman, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ada sistem pengupahan. Besok ketika kita mempekerjakan seorang karyawan, nah kita juga perlu melihat ada beberapa sistem pengupahan. Nah, ini berdasar dari surat edaran Menteri tahun 90. Jadi ada pengelompokan beberapa dari sistem pengupahan. Yang pertama, upah pokok. Nah, upah pokok ini adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat pekerjaan dan pekerjaannya. Nah, ini bisa berupa gaji bulanan atau gaji pokok misalnya. Kemudian ada tunjangan tetap.
Nah, ini pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara melekat untuk pekerja. Misalnya seorang pekerja sudah memiliki anak, istri, maka kita akan berikan tunjangan tambahan, yaitu tunjangan tetap berupa tunjangan anak maupun istri. Nah, sedangkan tunjangan tidak tetap itu pembayarannya langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada pekerja berkaitan kesesuaian dalam pekerjaannya. Nah, misalnya tunjangan tidak tetap ini bisa kita hitung misalnya dari tunjangan kedisiplinan, kehadiran, transport. Nah, maka ini dibayar langsung, artinya ketika karyawan itu masuk bisa kita berikan secara langsung atau dihitung dihitung dalam 1 bulan sesuai dengan karyawan itu masuknya berapa. Misalnya dalam 1 bulan ini 30 hari karyawan itu ternyata hanya masuk sebanyak 20 hari, maka tunjangan transportnya yang diberikan adalah sebanyak 20 kali atau 20 kehadiran. Tetapi upah pokok tetap harus dibayarkan sesuai dengan gaji bulanan. Jadi misalnya dalam menghitung kompensasi atau menghitung sistem upah ini dari komponen ini, maka bisa kita lihat ketika misalnya kita akan menetapkan gaji karyawan, gaji pokok 1.500.000 misalnya. Kemudian akan kita berikan tunjangan tetap anak istri sebesar 250.000. Jadi itu sudah berapa? Kemudian nanti tunjangan tidak tetap yang yang berdasarkan dia kehadiran atau disiplinan, nah maka itu akan ditambahkan. Maka terakhir gaji yang dia terima adalah antara lain berupa upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, namun ini adalah sebuah idealnya, tetapi nanti ketika merumuskan sebuah sistem pengupahan, merumuskan sebuah upah atau gaji pokok ini sampai ke tunjangan tidak tetap, kita kembali lagi kepada owner masing-masing atau kepada pengusaha masing-masing, sejauh mana kemampuan dia dalam memberikan sebuah kompensasi atau sebuah upah terhadap karyawannya. Dihitung layak atau tidak layak maka akan bisa dilihat dari kalau kita kenal dengan istilah UMR atau UMK, maka bisa dilihat dari situ. Jangan sampai kita sebagai pengusaha jangan hanya kita mencari keuntungan semata, tetapi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan dari karyawan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin materi yang singkat dan sedikit ini masih ada pertanyaan atau beberapa yang masih mengganjal, silahkan disampaikan melalui WA Group. Namun presentasi materi pada pagi atau siang hari ini saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.